Aja mah tak film ini di dia mah. Assalamualaikum Bu Yani, apa kabar? Alhamdulillah Pak Taufik luar biasa hari ini. Bagaimana Pak Taufik sendiri? Baik juga Bu. Baik Bu Yani, saya sebelum melakukan atau melihat Ibu melakukan teknik coaching, saya akan melakukan agenda yang pertama dulu nih Bu, kegiatan supervisi terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Ya boleh Pak. Baik Bu Yani, dalam teknik coaching yang nanti saya akan amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian dalam supervisi, yaitu apakah sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu lakukan atau belum. Bagaimana Bu Yani memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya dan bagaimana coaching tersebut merespon terhadap apa yang Bu Yani utarakan mengacu pada prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip coaching ini termasuk dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Baik Bu Yani, untuk pertanyaan pertama nih buat Bu Yani. Bu Yani, saya hadir di sini, mungkin apa yang dapat saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang kira-kira Bu Yani inginkan? Dari pertemuan kita kali ini sebetulnya saya ingin Pak Taufik nanti dapat membantu mengembangkan kompetensi saya terkait mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot itu seperti apa, dan memberdayakan coachingnya Pak. Bu Yani ya. Baik Bu Yani, lantas kemudian bagaimana yang nanti Bu Yani ingin untuk saya amati dari Ibu melakukan teknik coaching itu, apa yang saya ingin amati? Di bagian mendengar aktif Pak Taufik. Oke, baik. Di bagian mendengar aktif ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam hal mendengar aktif sehingga informasi yang disampaikan oleh coach betul-betul dapat saya analisa, kemudian saya mampu mengolah untuk kemudian dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Oke, baik. Nah, untuk supervisi ini saya rasa cukup. Kemudian tinggal nanti saya mengamati apa yang akan Ibu lakukan di teknik coachingnya bersama rekan sejawat tentunya ya Bu ya. Siapa kira-kira rekan sejawat yang akan Ibu hadirkan? Pak Dwi, Pak Taufik. Oh, Mbak Nurwi ya. Maka kalau begitu silakan dikondisikan dulu bersama Pak Nurwi. Nanti saya akan amati dari alur tirta yang Ibu lakukan. Minus, Wiku. Pak Dwi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini baik ya. Oh iya, sebelumnya sempat kita singgung ada sesuatu yang perlu kita diskusikan ya Pak ya? Betul. Iya Bu Yani. Jadi memang saya ini pengen ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Yani terkait dengan sedikit permasalahan yang ada di saya. Boleh Pak. Bagaimana kalau sekarang kita akan mulai diskusinya? Baik Bu, kalau sekarang ada waktu, terima kasih sekali. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang ada pada diri saya seperti itu Bu. Jadi begini Bu, saya itu kan ada sedikit permasalahan nih di kelas saya. Ya, tepatnya itu di kelas 10. Jadi saya itu mengajar di kelas 10 ini, saya melihat di kelas 10 ini ada kesenjangan terkait dengan daya serap belajar siswa. Jadi memang ada sebagian siswa itu yang memang terlihat sangat menonjol terkait dengan kemampuannya. Kemudian ada juga yang biasa-biasa saja. Tetapi juga ada juga siswa itu yang memang menyerap terkait dengan pembelajaran seperti itu. Nah kemudian ketika saya menyampaikan beberapa materi-materi terkait dengan teoritis, itu justru timbul permasalahan, yaitu ada beberapa siswa itu terlihat tidak fokus. Jadi malah justru ini menjadikan kelas itu tidak kondusif karena mungkin siswa yang punya kemampuan lebih ataupun sudah agak pinter gitu ya, itu merasa dirinya itu sudah memahami terkait dengan
materi yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Berarti kalau menurut barusan Pak Dwi, saya menemukan masalahnya kondisi kelas tidak kondusif ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Iya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Pak Dwi ingin dapatkan? Jadi saya itu mengharapkan dengan percakapan ini, Bu, kemudian saya menemukan solusi, Bu. Ya, solusi terkait dengan bagaimana saya mengatasi kondisi kelas yang tadi saya sampaikan itu. Jadi pembelajaran yang tadi tidak kondusif menjadi terkondisikan gitu, sehingga siswa ini kemudian mampu untuk bertanggung jawab terhadap proses dan juga bertanggung jawab terhadap hasil dari pembelajaran yang tentunya nanti ini akan harapannya itu berdampak terhadap perolehan prestasi belajar siswa yang optimal seperti itu, Bu. Oke, kalau menurut Pak Dwi sendiri, kondisi kelas yang kondusif itu seperti apa sih ya Pak yang bisa memberikan dampak untuk prestasi belajar? Baik, Bu. Kalau menurut saya kelas yang kondusif ini adalah kelas di mana siswa ini merasa senang, kemudian rajin di dalam mengikuti pembelajaran, kemudian siswa ini terlihat penuh semangat seperti itu. Oke, kalau kondisi seperti yang Pak Dwi sampaikan ini di level 0 sampai di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas 10 yang Pak Dwi tadi sebutkan itu ada di level berapa ya Pak ya? Ya, kalau lihat dari kondisinya ya Bu ya, jadi kan mungkin yang bermasalah itu sebenarnya sedikit, tetapi kan kemudian di dalam kelas ini akan mempengaruhi seluruh siswa dalam satu kelas. Kalau lihat dari kondisinya mungkin baru menyentuh sekitar level 6 tuh. Seperti itu. Oke, harapannya mungkin Bapak pasti inginnya itu lebih maksimal lagi ya Pak ya? Iya betul Bu Yan. Oke, menurut Pak Dwi sendiri sekarang kira-kira apa sih yang bisa dilakukan agar kelas itu menjadi terkondisikan gitu? Mungkin yang terpikir oleh saya ya Bu ya, itu terkait dengan bagaimana saya melihat latar belakang siswa terlebih dahulu, Bu. Jadi kemudian nanti saya bisa menjaga kedisiplinan di kelas, kemudian juga saya bisa memetakan gaya belajar siswa, dan bagaimana saya menentukan strategi belajar yang cocok atau baik di dalam kelas, seperti itu. Dari pemikiran Pak Dwi tadi, bagaimana Pak Dwi kemudian dapat mewujudkan apa yang Pak Dwi pikirkan? Baik Bu, mungkin saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, kemudian mengingatkan siswa terkait dengan keyakinan kelas. Ini tentunya untuk supaya disiplin Bu. Jadi kemudian juga termasuk bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi. Kemudian juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya itu nanti ada muatan pembelajaran sosial emosional, seperti itu yang saya terapkan di kelas. Kira-kira selama melakukan hal-hal tersebut, kendala atau hambatan apa yang mungkin ada? Saya rasa di dalam memetakan latar belakang mungkin ya Bu ya, nanti yang akan muncul beberapa kendala seperti itu. Lalu bagaimana mengantisipasinya Pak kira-kira? Tentunya saya mungkin tidak bisa bekerja sendiri Bu. Saya mungkin akan melibatkan guru BK terkait dengan bagaimana saya mendapatkan data-data tersebut. Kemudian ya memang data ini kan untuk melihat latar belakang siswa ini saya rasa memang tidak mudah seperti itu Bu. Jadi saya nanti akan coba melihat latar belakang siswa itu melalui data-data siswa tersebut. Kemudian saya mungkin ada tambahan-tambahan semacam informasi yang saya ambil dari kuesioner seperti itu. Baik Pak, kalau begitu tolak ukur keberhasilannya apa ya Pak? Jadi mungkin kalau tolak ukur saya Bu, itu terkait dengan kondisi kelas yang kondusif, itu berarti nanti saya lihat kelas itu anak-anaknya itu dengan semangat belajar yang sangat tinggi. Jadi saya mungkin nanti bisa melihat anak-anak ini merasa senang, kemudian rajin belajar, kemudian juga penuh semangat di dalam kelas. Pak Dwi tadi sudah memaparkan begitu banyak solusi ya, kemudian rencananya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini prioritas mana yang untuk diwujudkan terlebih dahulu? Ya, tentunya mungkin saya akan mendahulukan terkait dengan koordinasi dengan BK. Jadi untuk mendapatkan data terkait dengan latar belakang siswa, kemudian barulah nanti saya coba petakan kebutuhan belajar siswa tersebut,
Sehingga kemudian saya lebih mudah untuk dapat menyajikan pembelajaran yang memang itu betul-betul dibutuhkan oleh murid. Seperti Saya sangat setuju sekali dengan rencana Padri itu ya. Kira-kira kapan Padri dapat melakukannya? ya, menurut saya sih secepatnya ya Bu ya. Ya, mungkin saya merasa minggu ini sudah bisa saya terapkan seperti ini. Oke, siapa yang dapat membantu Padri? Kalau menurut saya sih ya tadi ya saya koordinasi dengan BK itu, tapi BK ini yang mungkin yang mengajar atau yang memang itu di bawah bimbingannya atau kelas yang saya ajar seperti itu. Jadi nanti saya mendapatkan data dari sana, kemudian saya nanti bisa kembangkan untuk bisa mendapatkan bagaimana strategi pembelajaran yang lebih bagus seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi nanti Bapak kan akan mendapatkan data dari BK tersebut. Oke, mudah-mudahan dengan percakapan hari ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Du sampaikan. Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Baik Bu, ya memang awalnya sih saya sempat ragu ya Bu ya. Jadi saya juga ada bingung seperti itu bagaimana langkah yang saya ambil itu apa kemudian gitu kan. Nah tetapi alhamdulillah Bu, hari ini saya sudah agak lega. Setidaknya saya ada gambaran apa sih yang secepatnya segera saya wujudkan. Yaitu tadi ya saya akan coba petakan latar belakang siswa. Kemudian saya akan kembali mengingatkan terkait dengan keyakinan kelas untuk menjaga kedisiplinan. Kemudian juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial dan emosional agar kondisi suasana kelas ini tetap terjaga dengan baik sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Baik Bu, jadi terima kasih sekali hari ini Ibu sudah sedia untuk meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak ya. Bapak sudah bagus sekali merencanakan segala sesuatunya, tujuannya juga jelas, kemudian bisa menemukan solusi, dan semoga nanti apa yang sudah Bapak rencanakan itu bisa Bapak wujudkan terkait dengan yang tadi Bapak. Oke, nanti kita kira-kira ketemu lagi minggu depan. Saya ingin melihat hasil dari diskusi yang sudah Bapak buat tadi. Baik, terima kasih banyak Bu Yani. Bu Yani habis selesai. Sudah lega. Ya, alhamdulillah Fataki sudah lega. Tadi saya melakukan proses coaching dengan Padri. Iya. Tadi seru sekali pembicaraannya terkait penanganan sesuai yang sudah mulai jenuh itu ya Bu ya. Nah, baik Bu, dari percakapan yang sudah Bu Yani dan Padri lakukan itu, kira-kira bagaimana Bu Yani menilai sendiri performa dan potensi dalam? Menurut saya sudah melakukan percakapan tadi dengan alur tirta yang terkait dengan tentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Padri tadi dapat menyampaikan permasalahan itu dengan sangat detail sekali. Kemudian dapat menemukan solusinya, dapat menentukan rencana aksinya seperti apa, begitu juga tanggung jawab yang apa yang akan dilakukan dalam hari. Luar biasa sekali ya Bu Yani ya, yang tadi alur ceritanya sudah tercapai gitu ya Bu, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Nah, apa yang membuat Bu Yani menilai demikian? Tadi Padri sudah menjelaskan dengan jelas, mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi, dan dengan mudah menentukan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik ya. Alhamdulillah sudah punya keyakinan bagaimana Ibu mampu menilai diri sendiri ya Bu ya. Baik, izinkan saya boleh nggak Bu menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh sekali Pak, dengan senang hati. Ya, saya tadi mengamati pada saat mendengarkan apa yang Pak Dwi dan Bu Yani lakukan. Menurut saya itu sudah sesuai dengan standar yang dirujuk dari rubrik penilaian yang ada di Bu. Baik itu dari alur tirta, mulai dari tujuannya, kemudian ada dari identifikasi permasalahan, ada dari tadi terkait aksinya, rencana aksinya, kemudian serta tanggung jawab, dan bagaimana Ibu menuntun coachingnya itu mencapai atau menemukan solusi dari permasalahan.
Nah itu yang tadi saya amati dari Bu Yani. Terima kasih Pak Taufik, karena Pak Taufik sudah menjadi pengamat yang sangat baik saat ini ya, sehingga saya mendapatkan masukan buat saya sendiri. Baik Bu Yani, bagaimana nih pendapat Bu Yani mendengar saya menyampaikan hal yang saya amati? Saya sangat senang sekali Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya dapat mengembangkan kompetensi ini lebih baik lagi. Baik. Nah, namun demikian ya ada juga saya melihat hal-hal yang masih dapat sebetulnya Ibu kembangkan ketika tadi melakukan teknik percakapan, teknik coaching yang Ibu lakukan. Nah, misalnya tadi saat Pak Dwi menyampaikan solusi dari permasalahan, saya mengamati bagaimana Bu Yani menyampaikan pertanyaan berbobotnya. Yang sebetulnya Ibu lebih dapat mengeksplor lagi itu Bu, lebih dapat menggali lagi dari pertanyaan yang dapat memunculkan permasalahan yang ada dan juga solusi yang dapat dikembangkan dari permasalahan tersebut oleh coachingnya. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Yani? Ya Pak, terima kasih atas masukannya ya. Saya akan menjadi catatan buat saya nanti untuk ke depannya bagaimana saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada seorang coach. Oh, baik Bu. Dari teknik coaching ini sebetulnya saya membuat catatan besar ya Bu ya. Ini sebetulnya yang luar biasa itu di bagaimana nanti rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Bu Yani lakukan. Saya akan berusaha melatih kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan berbobot sehingga betul-betul saya dapat menguasai hal tersebut Pak Taufik. Mudah-mudahan kalau semakin sering melakukan coaching, kemampuan saya semakin terasah mungkin ya. Oke, baik. Setuju sekali ya Bu ya. Terus mencoba biar makin terasah, dicoba lagi, dibenahi dan seterusnya ya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayangkan kira-kira yang Bu Yani lakukan untuk meningkatkan, tadi kan Ibu ingin selalu meningkatkan, perbaikan, meningkatkan. Ya terbayang ke depannya untuk meningkatkan lagi performa di area ini tertentu. Saya akan memperbanyak interaksi dengan teman sejawat untuk dapat memahami permasalahan yang mungkin mereka hadapi, sehingga saya dapat memetakan solusi permasalahan sejak dini. Oke, baik. Apa yang dapat yang Ibu didapatkan dari proses ini? Alhamdulillah dari sesi pertemuan kita ini, saya dapat lebih mengembangkan diri terkait bagaimana mengembangkan diri saya dan orang lain. Juga saya senang mendapatkan masukan pada diri saya, Pak Taufik. Sehingga saya paham apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan. Oke, baik Bu. Saya rasa cukup teknik dari kegiatan Pak dari mulai awal kegiatan Pak Supervisi, kemudian Ibu melakukan coaching, kemudian saya pasca supervisi ya Bu ya. Ya, saya sudah cukupkan mungkin dari hasil pengamatan saya. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Pak Taufik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.